Kawan-kawan, ini adalah kegiatan praktik penulisan puisi yang diadakan di SMAN 1 Petir, Kabupaten Serang. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Petir beserta Ketua Panitia dan sekaligus diikuti oleh 30-an siswa yang ada di SMAN 1 Petir. Seperti apa kegiatannya kawan-kawan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Atas berkat perjuangan dalam pendidikan sampai saat ini. Hari ini adalah hari di mana kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Adegung dan SPD, yang saya hormati Kang Rahmat Helmi, dan anak-anak sekalian yang selalu sehat, selalu bisa membanggakan SMA Negeri 1 Petir. Alhamdulillahirobbilalamin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul di acara pelatihan menulis puisi. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak izin, alhamdulillah saya sebagai kepala perpustakaan mengucapkan terima kasih banyak karena sekolah SMA Negeri 1 Petir, khususnya Bapak, mendukung kegiatan yang diadakan di perpustakaan SMA Petir setiap tahun Bapak. Kalau tahun kemarin kegiatan menulis di SMA Negeri 1 Petir, kita penulisan esai. Untuk tahun ini alhamdulillah kita pelatihan menulis puisi. Salah satunya Bapak Punten, karena insya Allah tahun depan SMA Negeri 1 Petir akan mengikuti gerakan sekolah menulis buku GSMB yang dilaksanakan oleh Indonesia Bapak. Insya Allah hasil dari praktik puisi yang dibuat oleh anak-anak pada hari ini akan dibukukan. Kemudian anak-anak yang hadir pada hari ini berjumlah 35 orang siswa dari perwakilan kelas 11, 10, dan 11. Anak-anak telah saya pilih Bapak. Kemarin di SMA Negeri 1 Petir diadakan lomba bulan bahasa. Salah satu mata perlombaannya adalah menulis cipta puisi. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Tetap semangat ya anak-anak. Semangat ya. Demikian Bapak lamaran dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aik yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan kedua dari Bapak Haji Adegung dan SPD kepada kami Muslim. Izin. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati narasumber kita pagi ini Kang Rahmat Helmi. Selamat datang di SMA Petir. Bapak Ibu guru penganggur pembelajaran serta anak sekalian yang berbahagia. Apakah kalian ada yang bahagia? Kalau belum bahagia, saya hanya berwaktu
sampai hitungan 3 atau terakhir. 1, 2, 3. Setiap mendengar kata 3, kalian harus semua. Nah, perhatikan ke depan tangan saya. Ya, saya hanya memberikan waktu 3 hitungan. Setelah hitungan 3, kalau masih ada yang belum bisa senyum, saya berikan obat. Ya. 1, 2, 3, senyum. Masih ada yang belum bisa senyum. Ulangi, 1, 2, 3. Sudah bisa senyum semua ya? Kamu belum bisa senyum? 1, 2, 3, khusus buat kamu yang duduk di deretan kedua. Siapa namanya? Kamu belum bisa senyum? Ya, begitu. Saya mau lihat gigi kamu. 1, 2, 3. Ya, semuanya sudah bahagia. Bisa baik. Bapak Ibu dan Kak Rahmat, Majapahit itu, kerajaan Majapahit itu didirikan di abad 13, 1200 sekian. Didirikan oleh siapa yang masih ingat? Raden Wijaya. Kenapa kita bisa tahu bahwa kerajaan Majapahit itu didirikan oleh Raden Wijaya pada abad 13, 1200 sekian? Kenapa bisa tahu? Nah, karena ada tulisan, ada buku yang bernama Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh seorang sastrawan pada saat itu yang bernama Empu Prapanca. Kalau tidak ada tulisan seperti itu, gelap negara ini. Karena kita lama dijajah oleh Belanda. Bahkan kalau kalian mau belajar sastra sekarang ini, mau belajar sejarah, kalian harus pergi ke Leiden. Karena tulisan-tulisan itu sekarang disimpan di Universitas Leiden di Belanda. Maka penting sekali kita belajar menulis. Nah, mungkin kali ini kalian belajar menulis puisi, tapi mungkin nanti sama Kak Rahmat dibahas sedikit juga tentang menulis esai. Dibahas juga sedikit tentang menulis cerpen. Dibahas sedikit menulis novel. Walaupun penekanannya hari ini adalah puisi. Karena mungkin peserta yang kemarin yang mengikuti esai lain lagi kan? Nah, berbeda pesertanya. Jadi untuk hari ini walaupun penekanannya puisi, nanti yang lain-lain mohon disampaikan. Ya, disampaikan. Begitu. Kalian mungkin pernah mendengar itu yang namanya WSN. Kalian pernah mendengar Hairil Anwar dengan Karawang Bekasinya. Kalian pernah mendengar Gunawan Muhammad. Mungkin juga kalian tidak mendengar karena kalian belum lama hidupnya. Kalian kan lahirnya setelah tahun 2000. Kalau saya yang lahirnya tahun 66, kalian 66 entah masih di mana itu. Ya, banyak baca-baca buku sastra. Ceritanya saya waktu kuliah itu disangkanya jurusan bahasa Indonesia. Karena setiap hari saya pergi mengunjungi perpustakaan dan pulangnya pasti bawa buku kumpulan puisi, buku novel. Terutama yang saya suka itu novel-novel terjemahan. Ya kan? Laki-laki tua dan laut. Wah. The Old Man and the Sea. Iya, Saya ingat itu, iya, ya kan? Itu banyak sekali. Nah, begitu satu hari saya pinjam buku matematika, kata penjaga pusat, kamu ngapain pinjam buku matematika? Loh, saya kan jurusan matematika. Oh, dikirain jurusan
sastra Indonesia karena tiap hari pinjam novel. Saya selalu suka sekali. Kalau kalian pernah mendengar ada buku yang bernama Wiro Sableng 212, itu bukan film, itu tadinya adalah sebuah cerita silat yang terbit 2 minggu sekali. Saya punya bukunya dari buku pertama yang berjudul 4 Brewok dari Gua Santeng sampai buku terakhirnya Kitab Wasiat Dewa, itu saya punya 1 lemari. Berkurang sedikit karena waktu awal-awal menikah itu kami masaknya pakai tungku, pakai kayu. Sama istri saya pakai dibuat itu ahul unggenzen. Buat menyalakan api. Iya, karena dia saking bencinya. Saya kalau udah pegang buku seperti itu kalau buku Asmaraman Eskopingo, itu begitu dipegang nggak akan dilepas sampai selesai. Saking hebatnya itu pengarangnya. Saya kalau baca buku Wiro Sableng, begitu beli, nanti nggak berani saya baca. Kalau sudah ada punya waktu 2 jam baru mulai baca, karena nggak akan dilepas. Nggak akan dilepaskan buku itu sebelum selesai bacanya. Saking menariknya. Justru buku itu tetap lebih menarik daripada film. Karena apa yang bisa dituliskan di buku itu jauh lebih hebat daripada apa yang bisa ditampilkan dengan film. Nah, kalian kalau sering baca buku akan bisa menikmati betapa nikmatnya baca buku. Kalau belum bisa sampai titik itu, belajar baca buku. Ya. Belajar juga menulis. Dulu ada tabloid di sini sebelum online. Di Banten ini ada harian bukan. Dia terbit sebulan sekali. Tabloid, namanya Tabloid Banten. Saya dikasih kolom, namanya Catatan Semasa. Nah, itu kolom saya. Jadi saya bisa disebut kolumnis dulu. Saya kalau belum nulis, dia nggak mau terbit. Karena kolom itu dulu yang dicari pertama sama pembaca Tabloid Banten. Gitu. Jadi nanti redakturnya datang ke rumah, udah mau terbit ini, kenapa belum nulis juga? Belum keluar moodnya. Saya tungguin, nggak bisa ditungguin. Kayak mau pulang. Sebab kalau Tabloid Banten itu terbit, tidak ada kolom catatan semasa, diprotes sama pelanggan. Jadi itulah menariknya sebuah tulisan. Jadi nanti kamu belajar membaca, nanti akan ketemu bahwa sebuah tulisan itu menarik. Kita ini udah jadi orang dengan budaya menonton bukan membaca. Nah, padahal perintahnya adalah membaca bukan menonton. Iya kan? Iya. Maka harus kita kembalikan membaca. Siapa yang pernah membaca Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai Qul A'udzu Birabbil Nas? Siapa yang pernah hatam baca Quran? Angkat tangan. Semuanya belum hatam, harus hatam. Ya, saya yakin kalau orang petir hatam. Baca itu terlepas kamu paham atau tidak. 1 kali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam, baru habis itu kamu baca sedikit-sedikit dengan artinya. Kalau kamu belajar tafsir, tahu nyampe, tahu enggak, banyak yang sudah diterjemahkan. Mau ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Sunda, atau ke dalam bahasa Jawa. Ya. Nanti banyak. Dan mushaf itu adalah salah satu kitab yang harganya paling murah. Mushaf, kamus, itu harganya selalu murah, selalu murah. Karena sudah disediakan, tinggal cetak-cetak aja. Bahkan banyak juga mushaf itu dibagikan gratis. Di perusahaan juga ada mushaf. Mushaf dengan yang terjemahan juga ada.
Ya, kalau tinggal kamu pergi ke sana setiap hari, sisihkan waktu. Jadi membaca itu sesuatu yang penting. Kalau kalian sudah biasa membaca, belajar menulis dari yang paling gampang, menulis puisi. Nanti belajar meningkat, menulis cerpen. Kisah kamu aja dibumbuin sedikit-sedikit. Nah, nanti baru belajar yang agak serius, menulis esai dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sehingga waktu kamu itu tidak melulu menonton HP. Orang Indonesia itu lebih lama nonton HP-nya daripada orang Korea yang bikin HP-nya, daripada orang Jepang yang bikin HP-nya, daripada orang Amerika yang bikin HP-nya. Kita nggak bisa bikin HP-nya, tapi buka-buka HP-nya paling lama. Ya, kenapa? Karena budaya membaca dan budaya menulisnya terlupakan. Mari kita gali kembali. Insya Allah ini bermanfaat. Dan ini adalah suatu hal yang diperintahkan bukan hanya oleh guru bahasa Indonesia. Ini adalah suatu hal yang diperintahkan juga oleh Allah. Ya, sampai detik itu apakah kalian bahagia? Bahagia. Kalau bahagia itu jawabannya sampai sini. Ya, apakah hari ini kalian bahagia? Bahagia. Begitu, jangan bahagia. Enggak bahagia itu. Apakah hari ini kalian bahagia? Bahagia. Kalian harus tahu, di dunia ini tidak ada pemandangan yang lebih indah daripada melihat anak SMA tersebut. Itu ditulis di bawahnya ada yang berbeda. Karena belum pernah ada yang mengatakan seperti itu. Tidak. Ya, Pak, ya? Iya, benar. Nah, pemandangan terindah di dunia adalah siswi SMA Tersenyum. di situ dalam kurung ada yang berbeda. Ya kan? Itu saya sedih kalau melihat anak-anak remaja seperti ini tidak bisa senyum. Ya. Karena saya sudah mengalami masa-masa kalian dan tidak akan mengalaminya lagi. Ya. Maka manfaatkan masa-masa ini dengan bahagia. Jangan cengeng, jangan kunjungan, jangan purikan, jangan gampang tidak nyaman, jangan berpikir dari sudut pandang negatif. Selalu berpikir dalam sudut pandang positif, selalu bersyukur maka kamu akan gampang ya. Menderita itu di sini adanya, bukan di kantong. Saya tidak pernah peduli kantong saya ada uangnya atau enggak. Yang penting ATM saya benar. pinter ngebodor juga ya. Stand up comedy. Ya. Aduh. Oke, semuanya ya sudah bahagia. Itu sebagai komentar. Ya. Terima kasih Kak Ahmad Ya, sudah siap. datang di SMA Petir. Di sini insya Allah pendidikan tidak melulu hanya belajar kelas. Ya. Minggu kemarin kita di ruangan ini hari Selasa KPU pendidikan politik untuk anak remaja. Oh, mantap. Hari Kamis juga ada kita dari Erlangga public speaking. Dan hari apa? Hari Jumat. Oh iya, hari Jumat. Yang hari Rabu itu dari KPU. Hari Rabu dari KPU, hari Kamis pelatihan guru. oh iya. Hari Rabu kita aula ini walaupun aulanya tidak terlalu bagus, insya Allah selalu kita gunakan untuk memberikan tambahan. Itu saja. Mohon nanti ikuti dengan bahagia dan serius, ya. Karena ilmu ini penting supaya kalian bisa belajar membaca dan belajar menulis. Walaupun dalam penekanannya hari ini adalah menulis puisi. Demikian. Nah, demikian kawan-kawan kegiatan pembukaan praktek penulisan puisi di SMAN 1 Petir. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.